Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di FK3I Channel. Kali ini dalam video ke-6 kita akan membahas tema koperasi simpan pinjam hadapi tantangan yang semakin kompleks. Setidaknya ada 7 kondisi yang dihadapi koperasi simpan pinjam saat ini. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada koperasi simpan pinjam. Yang kedua, krisis ekonomi pasca pandemi yang menyebabkan kredit macet anggota semakin parah. Yang ketiga, citra koperasi simpan pinjam yang semakin buruk akibat kasus-kasus koperasi palsu yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam semakin menurun dan mengakibatkan penarikan simpanan anggota serta kekhawatiran menyimpan uang di koperasi. Yang keempat, akses permodalan yang semakin sulit. Yang kelima, koperasi simpan pinjam semakin tidak diminati sebagai tempat bekerja yang bisa menjamin kehidupan dan masa depan, sehingga banyak koperasi simpan pinjam yang sulit mendapatkan atau mencari tenaga kerja baru. Kemudian yang keenam, kompetitor yang semakin masif. Yang ketujuh, pembinaan koperasi yang tidak tepat sasaran, sehingga dari tahun ke tahun masih berkutat pada problem yang sama. Dari 7 kondisi tersebut akan kita bahas satu persatu sehingga kita bisa memahami dan mencari solusi dari tantangan yang dihadapi koperasi simpan pinjam saat ini. Mari kita mulai bahas dari yang pertama, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada koperasi simpan pinjam. Untuk melihat dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada koperasi simpan pinjam, kita bisa simak video berikut ini. Tahun 2017, koperasi di Jawa Tengah akan diarahkan pada pengembangan koperasi sektor real yang berkembang di masyarakat. Tujuannya untuk menggairahkan koperasi sehat guna kepentingan anggotanya melalui berbagai jenis koperasi, baik simpan pinjam, koperasi unit desa, koperasi pangan, hingga koperasi syariah. Koperasi menjadi media yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan karena merupakan sokok guru ekonomi masyarakat. Melihat ruh koperasi sebagai sokok guru perekonomian, Jawa Tengah terus memprogramkan berbagai penguatan, baik pendampingan SDM hingga pendanaan. Agenda menguatkan koperasi pada sektor real pada triwulan pertama tahun ini dilakukan pendataan untuk dikembangkan dengan pembaruan kurikulum di Balai Latihan Koperasi bagi pengelola koperasi. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kerjasama dan menampung hasil produksi masyarakat. Permasalahan koperasi yang selama ini dihadapi terletak pada kurangnya pengorganisasian, kepemimpinan, serta SDM pengurus yang kurang kompetitif. Dengan data hanya sekitar 18,6% koperasi berkategori sehat di Jawa Tengah, pada tahun ini akan memfokuskan pada pelatihan koperasi di bidang manajemen organisasi serta kepengurusan yang bersertifikasi koperasi. Jawa Tengah juga akan membatasi tumbuhnya koperasi simpan pinjam dan membuka akses koperasi sehat pada koperasi real, bidang pangan, perikanan, dan UMKM. Ini adalah kebijakan pemerintah Jawa Tengah yang membatasi tumbuhnya koperasi simpan pinjam dan memprioritaskan koperasi sektor real pada tahun 2017. Dampaknya sungguh luar biasa. Jumlah koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah menurun drastis. Jumlah koperasi simpan pinjam pada tahun 2018 ada 22.830
koperasi dengan anggota 7,17 juta orang anggota. Pada tahun 2021 tinggal 3.704 koperasi dengan anggota 5,17 juta orang anggota. Sehingga jika dihitung dari tahun 2018 hingga 2021 terjadi penurunan sebanyak 19.126 koperasi dan penurunan anggota sebanyak 2 juta orang anggota. Tentu saja kebijakan ini tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi berlaku secara nasional sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggalakkan reformasi koperasi. Untuk itu perlu dilakukan tindakan konkret dalam pelaksanaannya, baik dalam cara pandang maupun dalam pengelolaan koperasi secara baik dan benar. Untuk mencapai reformasi koperasi tersebut dilakukan 3 upaya, yaitu rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan usaha. Yang pertama, rehabilitasi. Koperasi melakukan pembaruan organisasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan online based data system, sehingga koperasi mempunyai nomor induk koperasi atau NIK, serta membangun sistem administrasi badan hukum koperasi secara online untuk mempermudah pendirian badan hukum koperasi. Yang kedua, reorientasi. Koperasi melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah A. Membangun koperasi berbasis informasi teknologi atau IT. B. Kerjasama dengan notaris untuk penerbitan akte koperasi secara online. Yang ketiga, pengembangan. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengembangan koperasi antara lain kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi, memperkuat akses pembiayaan melalui KUR dan dana bergulir LPDB KUMKM, dan pengembangan koperasi sektor real khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya, dan memanfaatkan digital ekonomi. Kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pemagangan. Program ini merupakan rangkaian dari gerakan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru di tanah air. Sejak saat itu terjadi pembubaran koperasi secara masif, terutama koperasi-koperasi papan nama dan koperasi-koperasi yang tidak aktif, sehingga terjadi penurunan secara drastis pada jumlah koperasi dan orientasi pembangunan koperasi menjadi fokus pada koperasi sektor real. Dalam diskusi tertutup terungkap bahwa koperasi simpan pinjam dianggap membebani pertumbuhan perekonomian masyarakat atau anggota dengan memberikan jasa atau bunga pinjaman yang tinggi. Dengan alasan tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan memberikan pinjaman langsung, kredit dengan bunga murah kepada masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Sejak saat itu, pemerintah melalui program kredit usaha rakyat terus meningkatkan pinjaman kredit secara langsung kepada masyarakat atau UMKM melalui bank yang ditunjuk,
yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat tahun 2018 nilai pinjaman KUR sebesar 120,3 triliun. Meningkat terus hingga pada tahun 2022 senilai 365,5 triliun, dan di tahun 2023 pemerintah mentargetkan sebesar 470 triliun rupiah, dan di tahun 2024 mentargetkan 585 triliun rupiah. Ironisnya, pemerintah justru menutup akses pinjaman KUR kepada koperasi simpan pinjam. Hal ini tentu bertentangan dengan program reformasi koperasi yang dicanangkan sejak 2017, di mana untuk mengembangkan koperasi, pemerintah akan memperkuat permodalan koperasi melalui pinjaman KUR dan dana bergulir LPDB KUMKM. Di sisi lain, kebijakan ini juga membuka perbankan untuk masuk ke wilayah UMKM, sehingga semakin mempersempit ruang gerak koperasi simpan pinjam dan menggerus keanggotaan koperasi simpan pinjam. Kebijakan ini juga disinyalir menguntungkan perbankan karena pemerintah harus mengeluarkan triliunan rupiah untuk subsidi bunga yang dinikmati oleh perbankan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur KUR. Kebijakan inilah yang dianggap tidak berpihak kepada koperasi simpan pinjam. Seharusnya jika memang pemerintah mengharapkan agar koperasi simpan pinjam bisa memberikan kredit yang murah kepada anggotanya, maka pemerintah bisa memberikan subsidi bunga kepada koperasi simpan pinjam layaknya pemerintah memberikan subsidi bunga kepada perbankan melalui program KUR. Di samping semakin sulit mengakses permodalan, koperasi simpan pinjam di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pasal 44B poin D, juga dibatasi untuk sumber pendanaan dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian. Apabila koperasi simpan pinjam di dalam sumber pendanaan dari bank melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, maka koperasi simpan pinjam tersebut bisa dikategorikan sebagai koperasi jasa keuangan yang tentunya perizinan dan pengawasannya akan diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Situasi ini tentu akan lebih mempersulit lagi koperasi simpan pinjam di dalam urusan permodalan. Pembatasan permodalan koperasi simpan pinjam tidak hanya terbatas pada akses perbankan dan lembaga lainnya, tetapi pembatasan juga terjadi pada sumber selain anggota. Keadaan ini tentu akan semakin mempersulit situasi yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam.
Selanjutnya kita lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Di dalam peraturan menteri ini memuat aturan-aturan yang semakin rumit dan juga berat, mulai dari proses perizinannya hingga ketentuan-ketentuan lainnya. Sebagai contoh, syarat modal awal untuk pendirian koperasi primer tingkat kabupaten. Pada bagian ketiga, persyaratan izin usaha, pasal 8, pengajuan izin usaha KSP atau KSPBS harus melengkapi persyaratan meliputi A. Bukti setoran modal usaha awal pada koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPBS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota. Modal usaha awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk KSP atau KSPBS primer dalam bentuk tabungan dengan rincian A. Paling sedikit 500 juta rupiah untuk wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota. Ketentuan setoran modal awal ini dan ketentuan-ketentuan pendirian lainnya yang rumit tentunya akan membatasi tumbuhnya koperasi-koperasi simpan pinjam baru, sehingga ini merupakan kelanjutan dari upaya pembatasan tumbuhnya koperasi simpan pinjam. Dari sini terlihat ketidakberpihakan pemerintah kepada koperasi simpan pinjam. Tentunya koperasi simpan pinjam tidak boleh tinggal diam dan harus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Untuk menjawab kondisi atau tantangan yang dihadapi koperasi simpan pinjam, sebagaimana yang telah kita bahas, FK3I merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada koperasi, khususnya kepada koperasi simpan pinjam, maka gerakan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, harus memperkuat kerjasama antar koperasi untuk memperjuangkan kepentingan koperasi secara bersama-sama, memperjuangkan regulasi yang berpihak kepada perkembangan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Kerjasama antar koperasi ini mutlak harus dilaksanakan dan menjadi salah satu prinsip dalam mengembangkan koperasi. Yang kedua, terhadap krisis ekonomi pasca pandemi yang berdampak kepada kredit macet anggota, maka koperasi simpan pinjam hendaknya membentuk pencadangan risiko kredit, memperkuat pelaksanaan prinsip kehati-hatian, pembinaan anggota yang tepat, termasuk membantu solusi permasalahan anggota. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam harus meningkatkan kualitas dirinya, sehingga memunculkan koperasi-koperasi simpan pinjam yang benar-benar mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya dan manajemen koperasi simpan pinjam, memberikan citra positif sehingga memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi simpan pinjam hendaknya adaptif
terhadap perkembangan zaman. Perkembangan dunia yang sangat cepat dan dinamis membutuhkan kemampuan adaptasi yang cepat dan dinamis pula. Kemudian yang kelima, mendorong terselenggarakannya pendidikan perkoperasian secara masif sejak pendidikan dini, baik oleh pemerintah maupun oleh gerakan koperasi sendiri, untuk menjawab kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas sebagai insan-insan penggerak koperasi yang akan mampu mewujudkan koperasi sebagai salah satu sokok guru perekonomian Indonesia. Pendidikan perkoperasian ini pun juga mutlak harus dilaksanakan dan merupakan salah satu prinsip dalam mengembangkan perkoperasian di Indonesia. Demikian langkah-langkah yang bisa dilakukan yang direkomendasikan oleh Forum Komunikasi dan Kerjasama Koperasi Indonesia atau FK3I, khususnya untuk koperasi simpan pinjam. Terhadap regulasi yang saat ini berlaku terhadap koperasi simpan pinjam dengan berbagai kewajiban dan tuntutan profesionalisme seperti layaknya bank, FK3I berharap pemerintah juga memberikan fasilitas kepada koperasi simpan pinjam seperti yang diberikan pemerintah kepada bank, seperti lembaga penjamin simpanan atau LPS koperasi, kemudian mengakses permodalan dengan bunga rendah, subsidi bunga untuk koperasi simpan pinjam, dana talangan untuk koperasi simpan pinjam, dan lain sebagainya, agar ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi koperasi simpan pinjam jangan hanya dituntut dengan berbagai kewajiban dan profesionalisme saja, tetapi juga pemerintah perlu memikirkan hak-haknya sebagaimana yang FK3I sebutkan di atas. FK3I juga berharap agar undang-undang perkoperasian yang akan datang benar-benar memiliki keberpihakan kepada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, dan mampu mendorong perkembangan koperasi menjadi salah satu sokok guru perekonomian Indonesia. Demikian video ke-6 kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat kepada koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, sehingga bisa bertahan, bisa eksis, bisa berkembang, dan memberikan kesejahteraan kepada anggotanya khususnya, dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sukses, salam koperasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.